Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat peserta pelatihan yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya Supiani pada pertemuan yang kelima. Kali ini kita akan bahas bagaimana melakukan evaluasi dan juga tindak lanjut pada pelaksanaan kolaborasi guru. Memang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah itu tidak hanya tergantung pada individu guru, tetapi bagaimana kita juga harus bisa berkolaborasi antar sesama guru supaya pembelajaran yang kita hasilkan itu benar-benar lebih efektif, bisa punya punya dampak yang betul-betul bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun pelaksanaan kolaborasi itu juga harus dilakukan evaluasi dan juga tindak lanjut yang tepat supaya proses kolaborasi itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien tentunya. Baik Bapak Ibu, mungkin kita mengingat kembali ya kenapa guru di dalam pembelajaran itu harus berkolaborasi. Mengapa kita harus tidak hanya bisa bekerja sendiri? Kenapa kita harus bisa berkolaborasi dengan guru-guru lain? Yang pertama, tentunya dengan kita berkolaborasi dengan orang lain, kita bisa saling berbagi keahlian. Kita tahu bahwa pada dasarnya kita semuanya tidak bisa maksimal hidup sendiri. Artinya kita punya kemampuan yang terbatas, kita punya keahlian yang terbatas. Untuk itu kita bisa share atau saling berbagi keahlian dan juga pengalaman dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Mungkin ada beberapa praktik-praktik baik dari beberapa guru yang bisa kita bagikan, yang bisa kita adopsi, yang bisa kita tularkan kepada guru-guru lain begitu. Jadi intinya adalah bahwa dengan adanya kolaborasi ini antar guru bisa saling berbagi keahlian supaya masing-masing guru bisa memberikan kualitas layanan pembelajaran terbaik mereka di dalam kelas. Kemudian yang kedua tentunya dengan adanya kolaborasi itu akan menjadi tempat untuk guru saling mendukung satu sama lain. Karena dengan adanya dengan adanya kolaborasi antar guru, misalnya difasilitasi dengan komunitas belajar, kemudian antar guru juga difasilitasi bagaimana mereka bisa saling berkolaborasi, mungkin yang satu bisa menjadi coach yang lainnya seperti itu bisa banget membuat guru itu bisa saling melengkapi. Misalnya guru A dia mungkin masih gaptek, tapi dia punya pengalaman yang banyak tentang bagaimana memanajemen kelas yang baik gitu ya. Itu bisa banget dibantu guru junior maksud saya yang mungkin masih fresh graduate, yang mungkin penguasaan kompetensinya, teknologinya bagus, tapi mungkin pengalaman di kelasnya masih minim. Mereka bisa saling tukar pengalaman, mereka bisa saling dukung dan saling melengkapi satu sama lain. Kita dengan adanya kolaborasi kita bisa menciptakan sinergi yang baik antar guru. Jadi dengan adanya kolaborasi tentunya akan menghasilkan ide-ide inovatif dan juga solusi-solusi kreatif untuk bisa menyelesaikan masalah pembelajaran mereka di dalam kelas. Baik, kita lanjut ke manfaat kolaborasi bagi guru ya. Jadi memang banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dengan adanya kolaborasi antar guru, khususnya pada peningkatan kualitas pembelajaran. Ya, yang pertama, dengan adanya kolaborasi antar guru ini mampu meningkatkan keterampilan guru dalam belajar, dalam mengajar, dalam berbagi praktik baik tentunya untuk menghasilkan kualitas pembelajaran mereka di kelas. Yang kedua adalah untuk pengembangan kurikulum. Jadi guru bisa sama-sama berkolaborasi untuk mengembangkan atau merancang kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa. Makanya pelaksanaan kenapa kita membuat modul ajar misalnya bersinergi bersama-sama dengan guru-guru yang satu fase atau guru-guru yang satu mata pelajaran di dalam satu sekolah misalnya, supaya kita tahu, karena memang dengan adanya kolaborasi, dengan bareng-bareng itu kerjaan itu menjadi lebih ringan. Kemudian yang ketiga adalah
untuk perbaikan strategi pembelajaran. Adanya kolaborasi ini memungkinkan Bapak Ibu guru saling menginspirasi, bisa menemukan strategi-strategi baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tadi. Kemudian yang terakhir adalah dukungan emosional. Jadi memang tidak sedikit ya Bapak Ibu guru yang merasa jenuh, yang merasa tertekan mungkin dengan menghadapi kondisi siswa yang mungkin saat ini banyak sekali ujian kesabaran lah begitu, belum lagi dengan banyaknya kasus-kasus guru yang mungkin banyak diapakan. Jadi kita sesama guru bisa dengan adanya kolaborasi yang baik itu bisa membuat kita ada tempat untuk saling mendukung secara emosional. Kadang beban kerja itu juga mempengaruhi, apalagi ya kemarin kasus Ibu Suryani ya, itu bisa banget. Jadi kalau tidak kita para guru, siapa lagi yang mau peduli dengan guru lain seperti itu. Itu yang penting banget Bapak Ibu. Jadi dengan adanya komunitas atau tempat untuk kita saling berkolaborasi itu sangat penting, terutama untuk dukungan secara emosional. Terkadang beban kita menghadapi siswa di kelas juga itu sudah menjadi sesuatu yang terkadang kalau tidak kita pecahkan itu bisa berdampak yang kurang baik tentunya nanti di dalam pembelajaran kita. Oke, yang kedua, yang selanjutnya adalah kita akan melihat seperti apa sih indikator keberhasilan kolaborasi. Kadang kita cerita kolaborasi ini banyak banget manfaatnya, seperti ini, penting untuk kita lakukan seperti ini. Namun ternyata terkadang pelaksanaan kolaborasi antar guru belum tentu juga bisa memberikan dampak yang seperti kita harapkan. Jadi kita bisa melihat apakah benar kolaborasi antar guru ini sudah memenuhi ekspektasi kita, sudah memenuhi standar yang kita inginkan gitu, sudah memenuhi tujuan kita melakukan kolaborasi ini. Jadi kita bisa melihat atau mengukur keberhasilan pelaksanaan kolaborasi antar guru itu dengan adanya indikator tentunya. Jadi indikator keberhasilan kita melihat bahwa kolaborasi antar guru ini sudah berhasil atau belum. Yang pertama bisa kita lihat terjadinya peningkatan keterlibatan guru dalam proses belajar mengajar. Kalau dengan adanya kolaborasi guru malah sering nggak di kelas, guru keasikan dengan komunitasnya, itu juga bukan sebuah keberhasilan itu Bapak Ibu. Jadi yang dikatakan bahwa kolaborasi guru itu berhasil apabila keterlibatan aktif guru di dalam kelas itu baik, keaktifan guru di dalam kombelnya atau komunitasnya itu juga bagus. Dua-duanya di dalam kelas, di dalam kombel juga aktif. Aktif di sana tidak hanya aktif hadirnya, tapi aktif berbagi, aktif memberi masukan, aktif berpartisipasi di dalam diskusi. Jadi tidak hanya setakat kita melihat bahwa dia aktif datang sudah sebagai indikator keberhasilan, belum tentu. Jadi kalau aktif dia hadir, dia berpartisipasi dalam berbagi ide, dia juga berpartisipasi memberikan masukan dan juga aktif di dalam diskusi, itu baru sebagai salah satu indikator keberhasilan. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu, indikator keberhasilan aktif di dalam kelasnya juga. Jangan sampai kita itu menjadi bumerang tersendiri ya. Dia aktif di luar tapi di kelasnya amburadul, itu juga bukan menjadi salah satu target atau indikator sebuah keberhasilan kolaborasi guru. Yang kedua adalah meningkatnya kualitas komunikasi. Guru yang sering terlibat aktif di dalam kombelnya, di dalam komunitas belajarnya, itu pasti punya komunikasi yang efektif. Karena tadi kita mengatakan guru itu berhasil di dalam proses kolaborasinya karena dia aktif berbagi praktik baik, dia aktif memberi masukan, berpartisipasi dalam diskusi. Berarti dia ada komunikasi, ada aksi terhadap ada yang disampaikannya begitu. Kemudian dia punya pikiran yang terbuka. Orang yang sudah terbiasa di dalam komunitasnya, dia bisa mendengar, dia bisa menerima ide-ide orang lain, dia juga bisa memberikan ide kepada orang lain. Itu harus terbuka. Kalau dia tidak terbuka, dia tidak akan bisa mendapatkan apapun masukan dari orang. Orang berbagi praktik baik langsung membal, alah itu aja aku pintar,
alah kalau cuman itu aja aku udah biasa, itu berarti bukan orang yang terbuka. Tapi kita bisa ngukur keberhasilan sebuah kolaborasi kalau si orang tersebut komunikasinya efektif, orangnya juga terbuka, Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah selain itu juga ada reaktif antar guru, respektif ada guru. Kita bisa saling ngerti loh, respect dengan satu sama lain. Kemudian kita punya kemampuan untuk mendengar dan memberikan umpan balik. Jadi jangan kita pandai mengkritik tapi kita tidak bisa mendengarkan apa yang sedang disampaikannya. Terkadang kita ada juga beberapa teman yang masih saat orang lain mempresentasikan praktik baiknya, terkadang bukan didengarkan, tapi bagaimana dia mencari celah kesalahan atau bahkan bahasa kaminya mencemeh begitu, apa ya, ya nggak respect seperti Allah gitu aja gitu. Itu yang tadi membuat kita tidak akan pernah maju, Bapak Ibu. Tapi sekecil apapun praktik baik yang diberikan oleh orang lain, yakin dan percaya kalau kita yakini itu akan bisa memberikan kita ide, inspirasi untuk bisa kita melakukan perbaikan, pasti akan ada jalannya. Kita terbuka pikiran kita untuk melakukan perbaikan berdasarkan sedikit yang dia sampaikan itu akan memberikan inspirasi. Dan yang ketiga adalah indikator keberhasilan guru dalam kolaborasi adalah munculnya inovasi pembelajaran. Tadi yang sudah saya sampaikan, walaupun mungkin yang disampaikan di dalam kolaborasi ini udah sering kita dengar, tapi mungkin ada sedikit perbedaan dan itu yang bisa menginspirasi kita. Ya, kadang kita ngerasa tindakan yang dilakukannya itu kecil gitu, tapi ternyata punya dampak yang besar. Ini yang bisa membuat kita memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Maka dikatakan bahwa kolaborasi antar guru itu berjalan dengan baik jika muncul inovasi dalam pembelajaran. Kenapa? Karena tadi kolaborasi antar guru itu akan mendorong Bapak Ibu guru untuk mengembangkan ide-ide baru, menciptakan strategi pembelajaran yang inovatif, serta mencoba praktik baik di kelas Bapak Ibu masing-masing dengan inspirasi yang sudah dibagikan oleh teman-teman tadi. Oke, itu tadi indikator keberhasilan. Bagaimana sekarang proses atau teknik evaluasi yang akan kita lihat untuk bisa melihat dampak dari kolaborasi antar guru tadi? Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya, atau bisa mengamati bagaimana proses jalannya kolaborasi antar guru, mungkin dengan melaksanakan yang pertama itu adalah observasi dan dokumentasi. Bapak Ibu bisa mengamati langsung pelaksanaan kolaborasi antar guru atau pelaksanaan kombel tadi ya, dengan melihat mencatat setiap pertemuan. Kemudian kita dokumentasikan, mungkin dari dokumentasi kita bisa melihat absensi mereka. Kemudian di notulen juga kan kelihatan ya siapa saja yang hari itu bertanya, kemudian apa saja topik bahasanya, seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa melihat hasil yang dicapai atau disepakatinya seperti apa. Ya, itu di bagian pelaksanaan. Di bagian perencanaan juga kita bisa melihatnya apa yang sudah dilakukan, yang akan disusun untuk kegiatan selanjutnya dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian selain observasi dan dokumentasi, Bapak Ibu juga bisa melakukan yang namanya kuesioner dan wawancara terhadap guru tentang persepsi mereka lah, seperti itu, dan pengalaman mereka tentang pelaksanaan kolaborasi ini. Jadi angket itu bisa kita berikan ya untuk mengukur persepsi mereka terhadap pengalaman mereka lah ini, atau Bapak Ibu bisa melakukan wawancara kepada mereka ya apa sih dampak yang mereka rasakan gitu dari proses kolaborasi ini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa menganalisis data hasil belajarnya, membandingkan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah mereka melakukan kolaborasi. Benar enggak? Setelah adanya kolaborasi antar guru ini, benar-benar siswa tadi punya gurunya bisa menciptakan pembelajaran yang lebih baik dan berimplikasi ya, ada akibatnya atau dampaknya terhadap peningkatan hasil belajar siswanya. Itu ya.
Kemudian untuk mengukur perubahan praktik baik yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu bisa tadi ya, bisa observasi, dokumentasi, refleksi, dan juga wawancara. Karena memang untuk melihatnya kita bisa melakukan pengamatan langsung dengan dokumentasi, melihat dokumentasi di analisis rencana pelaksanaan, pembelajaran, bahan ajar yang mereka lakukan. Kemudian kita bisa melihat evaluasi yang dilakukan oleh guru, ya. Kemudian di proses wawancara kita bisa juga melakukan wawancara terhadap perspektif guru, bagaimana yang sudah mereka lakukan di dalam pelaksanaan kolaborasi ini, apa dampaknya, ya. Kemudian kalau untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa, kita bisa mengukur evaluasi kerjanya dengan melakukan tes, kuis, atau tugas, ya, melihat seperti apa kinerja mereka. Atau kita kan mereka di dalam kelas itu kan gurunya bisa sudah melakukan tes, ya, kita tinggal melihat atau mengambil hasil tes yang dilakukan oleh guru dari hasil tes mereka, begitu. Jadi kita langsung tinggal analisis datanya, apakah ada peningkatan atau hasil belajar atau tidak. Kemudian kita akan melihat pemahaman konsep seperti apa yang menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam setelah mereka berkolaborasi. Oke, selanjutnya adalah kita akan menganalisis umpan balik yang ada dari yang berasal dari siswa. Jadi memang dengan untuk bisa melihat seberapa jauh keberhasilan kolaborasi antar guru, kita juga bisa melihat dari umpan balik atau menganalisis umpan balik yang diberikan oleh siswa. Jadi karena selain yang pertama, Bapak Ibu bisa melihat evaluasi pengalaman siswa. Jadi umpan balik dari siswa itu memberikan wawasan yang berharga untuk bisa kita menilai seberapa efektif kolaborasi yang dilakukan oleh guru. Tentunya kalau guru melakukan kolaborasi dengan efektif, siswa punya strategi pembelajaran yang inovatif, dan akhirnya siswa lebih antusias, mereka akan lebih aktif dalam proses pembelajaran, hasil belajarnya juga baik, kan seperti itu. Kemudian dari jadi mereka juga nanti akan memberikan umpan balik tentunya yang berkaitan atau yang sesuai lah dengan yang kita harapkan, harusnya seperti itu. Kemudian kita bisa melihat atau mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa seperti apa, ya. Dengan melakukan evaluasi ini, kita akan bisa mengidentifikasi sepertinya siswa ini butuh apa sih di dalam proses belajarnya, seperti apa sih preferensi belajar mereka. Ini yang akan membantu Bapak Ibu guru merencanakan strategi pembelajaran yang lebih efektif nantinya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita meningkatkan strategi pembelajaran yang lebih baik. Ya, dengan adanya umpan balik dari siswa, kita bisa tahu nih seperti ini loh yang harus kita tingkatkan di bagian ini loh. Jadi kita bisa membuat atau memodifikasi sebuah strategi pembelajaran yang nantinya lebih disukai, lebih membuat siswa termotivasi, dan membuat mereka lebih aktif di dalam proses pembelajaran dan hasil akhirnya ya tentunya akan meningkatkan kualitas pengajaran yang sedang kita lakukan. Ya. Kemudian selain umpan balik dari siswa, kita perlu juga menganalisis umpan balik dari rekan sejawat. Jadi umpan balik dari rekan sejawat itu juga punya banyak manfaat. Yang pertama, dengan menganalisis umpan balik dari rekan sejawat itu bisa membantu kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, jadi umpan balik dari rekan sejawat itu kan memberikan masukan-masukan yang membantu kita untuk menganalisis mana yang perlu kita perbaiki. Jadi kita punya rekomendasi atau saran dari teman kita untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita sih di bagian mananya gitu. Kemudian tentunya dengan adanya umpan balik dari rekan sejawat ini akan membantu kita dalam pengembangan profesionalisme kita, ya. Maka diskusi kolaborasi penting untuk bisa meyakinkan guru lain untuk bisa menghasilkan umpan balik atau rekomendasi dari rekan sejawat yang nantinya bisa menjadikan kita lebih baik. Karena pengalaman satu sama lain itu bisa saja berbeda, dan tukar pengalaman yang mereka lakukan bisa memberikan sebuah inspirasi tentunya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah perlu adanya evaluasi yang berkelanjutan. Jadi memang kemudian umpan balik dari rekan sejawat itu bisa
membantu kita melacak seperti apa kemajuan dan juga mengidentifikasi area-area yang mungkin masih perlu kita tingkatkan di hari yang akan datang, seperti itu. Kemudian setelah kita dapat baik umpan balik dari siswa, umpan balik dari rekan sejawat, kita bisa merumuskan rencana tindak lanjut kita yang lebih baik tentunya. Karena kita ingin selalu menghasilkan lagi dan lagi peningkatan kualitas pembelajaran. Kita bisa melakukan evaluasi yang berkelanjutan. Kemudian setelah adanya evaluasi yang berkelanjutan, kita bisa memodifikasi atau menyesuaikan strategi yang selama ini sudah kita terapkan. Dan tadi mungkin kita punya tahu, oh ini perlu diperbaiki, ini perlu dipertahankan, ini perlu seperti ini. Itulah tadi yang namanya kita memodifikasi. Tentunya setelah kita modifikasi ya kita lakukan atau implementasikan sehingga bisa meningkatkan strategi yang baru ini, harapannya itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita juga perlu ya namanya untuk memperkuat kolaborasi itu tidak hanya pekerjaan 1-2 minggu saja, tapi itu harus berkelanjutan dan harus menjadi budaya di sekolah. Makanya untuk bisa memperkuat budaya kolaborasi di sekolah, perlu yang pertama Bapak Ibu membangun kepercayaan. Ya, kepercayaan antar guru itu sangat penting supaya kolaborasi itu menjadi lebih efektif. Ya, kita harus menciptakan lingkungan yang terbuka dan saling mendukung. Jadi ada nantinya harus ada saling kepercayaan. Jadi kalau tidak ada lingkungannya tidak mendukung, tidak ada saling kepercayaan antar satu sama lain, itu juga tidak akan bisa berjalan dengan efektif. Untuk itu perlu kita, yang paling pertama adalah kita yakinkan bahwa teman-teman guru percaya satu sama lain, artinya bahwa kegiatan kolaborasi yang sedang mereka gagas ini akan punya dampak dan punya keuntungan untuk semua guru, tidak hanya guru tertentu, seperti itu. Kemudian kalau setiap guru satu sama lain sudah saling percaya dan yakin mereka bahwa kolaborasi ini punya tujuan untuk kebaikan mereka semua, maka akan memunculkan komitmen bersama. Komitmen bersama ini harus dibangun dari kesepakatan semua pihak, sehingga setiap guru merasa bertanggung jawab atas keberhasilan kolaborasi ini. Dan tentunya di dalam kolaborasi sekolah pastinya adanya berbagi praktik terbaik ya. Kita bagikan pengetahuan dan serta pengalaman dan keterampilan kita melalui sesi berbagi praktik terbaik untuk memperkaya kolaborasi dan meningkatkan pembelajaran. Kemudian kita harus bisa yang tadi namanya membangun PLC, Professional Learning Community, atau komunitas belajar profesional. Apa sih sebenarnya tujuan kita dalam membangun PLC ini? Yang pertama, PLC itu bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan guru secara berkelanjutan. Jadi dengan adanya wadah atau komunitas ini, itu akan memfasilitasi Bapak Ibu untuk terus tumbuh dan berkembang. Jadi komunitas ini juga akan memberikan kesempatan kita saling belajar, berbagi pengalaman, dan juga pengembangan praktik terbaik. Manfaatnya itu bisa meningkatkan kompetensi guru, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan juga komunitas ini akan membantu guru mengatasi tantangan-tantangan yang mereka hadapi di dalam pembelajaran. Dan kita membantu guru tadi nggak merasa sendirian, kita akan bisa menemukan solusi secara bersama-sama. Jadi kalau sudah terbentuk komunitasnya atau PLC-nya, maka buat jadwal rutin ya. Misalnya tetapkan frekuensinya. Apakah mau disepakati seminggu sekali atau sebulan sekali, tapi jangan sampai setahun sekali, gitu ya. Jadi kita mau seminggu sekali atau 2 minggu sekali, seperti itu. Kita harus tetapkan frekuensinya. Kemudian tentukan waktunya ya. Waktunya kapan? Misalnya kalau komunitas belajar tingkat satuan pendidikan itu kan per minggu, misalnya 40 menit, di hari apa, jadwalnya sesuaikan ya. Kemudian sebarkan informasi supaya setiap anggota komunitas itu tahu jadwalnya gitu. Kita bisa berbagi praktik baik antar guru. Dengan berbagi praktik baik antar guru, misal Bapak Ibu membagikan pengalaman membuat strategi pembelajaran model X misalnya. Bagaimana
yang Bapak Ibu rasakan, permasalahan apa, kenapa Bapak Ibu bisa memilih, ya mendasari Bapak Ibu memilih model ini kenapa, kemudian nanti bagaimana hasilnya, itu Bapak Ibu ceritakan. Jadi dengan memberikan atau berbagi ide atau berbagi pengalaman dan praktik terbaik Bapak Ibu di kelas, ada di komunitas, itu yang pertama ya membangun rasa kepercayaan diri. Ya, dengan adanya pertukaran praktik baik itu bisa meningkatkan rasa saling percaya diri dan saling mendukung satu sama lain. Karena memang kita tahu, oh ini kita berbagi, saat ini kita berbagi, kita akan melihat seperti apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, kemudian dari yang sudah dilakukan mereka itu akan bisa membuka ide dan wawasan kita untuk bisa mengadopsi atau memodifikasi mungkin di tempat kita poin mana yang bisa kita selesaikan, atau mungkin dari yang disampaikan tadi permasalahannya sama, bisa kita adopsi seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah mengidentifikasi area perbaikan. Dengan kita melihat metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru lain, tadi mereka cerita begini misalnya metode X, kita tahu oh ternyata dengan metode X ini bisa bantu banget loh masalah saya yang sekarang ini gitu. Itu tadi kita bisa mengidentifikasi mana sih perbaikan yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah inovasi dan kreativitas. Dengan berbagi praktik baik di komunitasnya akan memunculkan inspirasi baru ya dari ide-ide yang mungkin disampaikan di dalam praktik baik tersebut. Jadi inspirasi baru ini bisa kita kembangkan, itu akan menjadi sebuah inovasi pembelajaran tentunya, gitu ya. Kemudian kita tadi ya sudah banyak membahas mengenai apa sih tantangan di dalam mengelola komunitas belajar, misalnya dari tantangan sumber dayanya dulu. Mungkin kita ngelihat keterbatasan ya di satuan pendidikan. Jadi untuk bisa lebih memaksimalkan, kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi kita jangan pernah berpikir selalu berorientasi pada permasalahan yang akan menghambat proses pembelajaran, tapi kita bisa melihat apa yang ada di sekolah bisa kita maksimalkan. Jadi artinya kita belajar atau melakukan sesuatu berdasarkan peluang yang ada di dalam yang bisa kita manfaatkan untuk lebih maksimal lagi. Yang kedua adalah bagaimana kita berbagi sumber daya. Jadi kita bisa saling berbagi sumber daya, misalnya kita tadi punya bahan ajar yang sama yang mungkin bisa saling diadopsi, boleh banget saling tukar, atau mungkin video pembelajaran, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa saling mendukung satu sama lain. Kenapa tidak begitu ya? Karena kan di dalam kurikulum Merdeka kita juga tidak berdosa kok mengadopsi atau memodifikasi modul ajar, tujuan pembelajaran atau materi ajar dari sekolah lain, itu enggak berdosa, asalkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan kita. Kemudian dengan adanya kolaborasi dengan adanya tantangan terhadap sumber daya, kita bisa membantu untuk sama-sama mencari dukungan eksternal. Misal kita punya kendala di sarana prasarana misalnya, tapi kita ngelihat orang mengalami kendala yang sama, tapi apa yang dilakukannya? Oh, dia bisa meminta bantuan ke pemerintah melalui ini. Dengan adanya kita bekerja sama atau berkolaborasi, kita bisa tahu oh ternyata bisa loh untuk ngatasin ini kita dengan seperti ini. Inilah yang penting tadi, mencari dukungan dari pihak eksternal, mungkin bisa dari dinas pendidikan, perusahaan, atau mungkin dari pemerintah, seperti itu. Kemudian dengan kadang juga untuk mengatasi kendala di waktu, kita bisa memanajemen waktu itu dengan baik, dengan memaksimalkannya dengan baik ya. Oke, kemudian untuk ini yang sering terjadi kalau kita mengadakan PLC atau mengadakan komunitas belajar, itu kadang-kadang ada perbedaan jadwal dan beban kerja. Ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri ya Bapak Ibu, karena memang ya kita tidak bisa menutup mata kenapa dahulu pelaksanaan MGMP kecamatan misalnya seperti itu kadang
kurang berjalan, yaitu tadi ada perbedaan jadwal antar guru mapel yang ada. Kadang kita sudah sampaikan di MKKS, tolong buat jadwal yang sesuai dengan jadwal, artinya kita bisa menyesuaikan jadwal dengan jadwal komunitas tadi ya. Tadi ya kita bisa sediakan waktu yang lebih fleksibel lah seperti, atau mungkin kita mengantisipasinya ya dengan menggunakan pertemuan virtual. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita juga harus adanya kerjasama Bapak Ibu. Untuk mengatasi itu kita bisa bagikan beban kerja kita bisa bergiliran memimpin diskusi dan menyiapkan bahan ajarnya. Ya, kalau misalnya di sekolah kita bukan ada tanggung jawab di apa begitu ya. Kalau misalnya selalu dilakukan di Selasa pagi misalnya di jam awal ya tadi kan, tapi ada siswa yang sudah datang itu dia melakukan kegiatan misalnya motivasi pagi misalnya ya, maka itu kan pasti harus bergiliran ya, nggak mungkin guru yang mengisi motivasi pagi terus dia mengisi motivasi pagi tidak apa. Jadi harus ada kerjasama giliran begitu supaya kelas aman, kitanya juga bisa berbagi ya, berkolaborasi, kemudian memanajemen waktu dengan baik. Jadi kita bisa menggunakan kalender bersama, menyusun kegiatan itu betul-betul yang lebih spesifik dan realistis lah seperti itu. Kemudian kita bisa membangun kepemimpinan untuk saling mendukung ya. Jadi kita bisa sebagai pimpinan harus juga bisa mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru ya. Kita harus proaktif untuk mendukung mereka, apa yang sudah mereka gagas, apa yang sedang mereka lakukan. Kita sebagai kepala sekolah harus bisa memberi dukungan, perhatian, memfasilitasi kebutuhan yang mereka butuhkan di dalam kegiatan pengembangan diri melalui PLC ini. Kemudian kita juga harus fokus ya pada pengembangan profesional, karena memang dengan semakin berkembangnya guru-guru kita, semakin profesional guru-guru kita, tentunya value dari sekolah kita juga akan meningkat. Karena investasi investasi seperti ini itu sangat penting, apalagi kita di dunia pendidikan yang ilmu selalu berkembang pesat. Jadi penting untuk kita menanamkan kepada teman-teman guru kita harus adanya peningkatan kompetensi ya, salah satunya melalui PLC ini. Kemudian kita harus sebagai kepala sekolah atau pimpinan itu harus mendukung dan mendorong mereka untuk berkolaborasi melalui kita mungkin sediakan waktu tadi, kalau ada penjadwalan kita bisa atur waktunya, kita berikan sumber daya yang ada, dan tentunya berikan dukungan. Kemudian bagaimana kita memperkuat komitmen dan juga keterlibatan. Jadi memang untuk bisa melakukan yang namanya kegiatan di dalam PLC secara berkelanjutan itu perlu komitmen yang kuat ya. Kolaborasi karena kolaborasi itu tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Jadi itu harus ada berbagai orang dan punya berbagai kepentingan. Jadi karena punya berbagai kepentingan, tentunya masing-masing di kita harus bisa menyesuaikan diri. Pasti kita punya ada satu masa kita punya kepentingan yang mungkin tidak bisa kita tinggalkan. Tapi kalau berlarut-larut atau kita tidak punya komitmen yang kuat, itu yang akan menjadi kendala keberlangsungan dari kegiatan komunitas kita. Makanya harus punya komitmen yang kuat, benar-benar bahwa kita ini melakukan ini itu berdasarkan kebutuhan. Artinya kita memang kita butuh loh ini tergabung di dalam komunitas ini gitu. Kita harus pahami tujuan kita mau ke sini itu apa begitu ya. Manfaatnya ini seperti apa supaya muncul di hati kita untuk komit dalam melakukan kegiatan ini secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua itu adalah kita harus bisa memastikan bahwa setiap guru punya peran aktif dalam proses kolaborasi. Jangan hanya 3D datang duduk diem aja, tapi mereka harus terlibat aktif saat mereka berbagi praktik baik, atau mungkin menanggapi, atau mungkin memberikan begitu ya, masukan atau umpan balik seperti itu. Jadi kita harus bisa membuat mereka itu bisa aktif, karena kadang-kadang mereka tidak aktif itu mungkin karena ngerasa mereka pertama mungkin minder, atau mereka merasa nggak dihargai.
kehadiran mereka itu hanya dihitung, tidak pernah diperhitungkan. Jadi bantu mereka untuk bisa terlibat supaya nanti mereka juga bagaimana kita bisa membuat mereka terlibat? Kita harus membuat mereka merasa dihargai, mereka didengarkan. Jadi kalaupun mungkin mereka masih awalnya malu-malu, bisa kita panggil, bisa kita sampaikan, ayo kita coba menurut ibu seperti apa gitu ya. Jadi kita panggil, kita tanyain. Jadi mereka merasa dia ada, kehadirannya itu ada. Kehadirannya itu dihitung, bukan jadi kehadirannya itu diperhitungkan, bukan hanya dihitung jumlahnya saja. Kemudian kita juga harus meningkatkan keterlibatan berkelanjutan. Jadi untuk bisa membangun keberlanjutan dari kolaborasi ini harus ada keterlibatan yang berkelanjutan juga. Karena makanya kita butuh yang namanya komunikasi yang terbuka dan umpan balik yang konstruktif supaya setiap kebutuhan, setiap keinginan dari anggota komunitas ini bisa terfasilitasi, bisa tersalurkan begitu. Jadi jangan sampai kita ngerasa bahwa nggak ada nih manfaatnya sama sekali sama aku, menguntungkan dia aja gitu. Itu yang tidak akan bisa berjalan dengan baik nantinya. Tapi kalau kita semua anggota ngerasa memang ini punya kepentingan sama-sama, ini harus berjalan dengan baik, kita harus punya punya komit yang besar, ini akan berjalan dengan insya Allah akan bisa berjalan terus begitu ya. Tadi ya perlu dukungan pemimpin yang bisa mendorong kolaborasi supaya tetap jalan, harus difasilitasi. Karena terkadang ya tadi indikator dari sebuah pelaksanaan kolaborasi itu berhasil kalau aktif gurunya di kelas, aktif gurunya di kegiatan komunitas. Kadang-kadang baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.